Baik. Siap. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah Ya, bertanya. ya. Tadi menyampaikan kalau ingin bertemu dengan saya, kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Iya Pak, ini saya itu ada kesulitan Pak akhir-akhir ini ketika mengelola kelas saya. Saya itu pengennya meningkatkan kompetensi yang ada di kelas saya, Pak. Kompetensi saya untuk mengelola kelas gitu. Oh, gitu ya. Bagus itu ada ada niat untuk memperbaiki kelas menjadi lebih baik. Ibu Ari dapatkan dari diskusi ini, Bu. Kira-kira apa yang ingin Bu? Iya, saya itu ingin mendapatkan pencerahan Pak, solusi dari Pak Agung itu bagaimana cara menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan gitu Pak. Oh, ya. Dari itu kira-kira Bu Ari itu inginnya kelasnya seperti apa? Yang seperti apa yang diinginkan Bu Ari? Kalau yang saya inginkan itu kan ketika pembelajaran itu anak-anak tetap fokus gitu, memperhatikan, terus juga merasa senang ketika belajar sama saya gitu Pak. Oh ya, nih. Semua guru memang menginginkan seperti itu. Apalagi lagi kalau udah bisa pasti sangat menyenangkan kita dalam mengajar gitu. Iya. Ya. Selama ini kira-kira apa yang sudah Bu Ari lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Yang selama ini sudah saya lakukan itu mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi ada juga yang benar-benar belum efektif, jadi anak itu kurang fokus di kelas, jadi ada yang banyak bicara gitu, Pak. Oh, nggih. Sebenarnya udah bagus itu Bu Ari sudah sering menggunakan metode-metode bervariasi jadi anak pun tidak bosan. Nah, Iya. kira-kira apa yang jadi kendala Bu Ari dalam menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan itu tadi? Nah ini kendala saya itu kan ada beberapa anak itu yang susah dikendalikan ya Pak. Jadi ketika saya menjelaskan atau menyampaikan materi, anak tersebut itu masih suka ngobrol sendiri, ngobrol dengan temannya gitu. Hmm. Siswa yang sering berbicara memang cukup merepotkan ya, Bu. Iya Apa yang betul. apa yang Bu Ari butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira butuh apa Bu Ari? Iya, ini saya sebenarnya strategi yang bagaimana ya Pak ya untuk yang mengendalikan siswa yang suka bicara ketika pembelajaran gitu. Jadi supaya tidak mengganggu temannya yang lain. Oh, gitu ya. Baik, sebelumnya mungkin kita perlu mencari tahu dulu kira-kira apa penyebab mereka sering bicara sendiri. Penyebabnya sih ada beberapa Pak, tapi yang menurut saya amati itu sepertinya anak-anak itu kurang memahami materi. Jadi mungkin di kelas itu merasa bosan atau bagaimana akhirnya ngobrol gitu dengan teman-temannya. Ya, mungkin karena mereka kurang tertarik atau materinya kurang dipahami, makanya dia ngobrol sendiri. Seperti itu nggih, Bu? Iya Pak. Ya. Nah, menurut Bu Ari, bagaimana sebaiknya yang dilakukan agar anak-anak lebih bisa memahami materi? Apa ya Pak? Nah di sini itu saya sebenarnya juga bingung. Padahal kan saya juga sudah menerapkan beberapa metode pembelajaran gitu. Tapi kelas tetap belum kondusif. Hmm. Apakah metode yang Ibu terapkan sudah disesuaikan dengan gaya belajar anak? Oh iya, ini Pak, saya baru ingat ada materi tentang pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Itu Ya. belum saya sampaikan ya Pak. Nah, itu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu memang bisa mungkin lebih bisa bermanfaat dan bisa diterapkan agar anak lebih memperhatikan dalam materi tersebut. Iya. Mungkin kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran itu sesuai kebutuhan belajar siswa saya. Nah, kira-kira itu kalau tak terapkan di kelas saya udah sesuai ya Pak ya? Sepertinya itu yang lebih sesuai karena dalam memberikan materi pelajaran hendaknya kita kan memang memperhatikan dulu minatnya anak itu apa, gaya belajarnya bagaimana. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Maka anak akan juga akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Seperti itu, Bu. Nah, kira-kira ada lagi yang perlu dilakukan, Bu, selain berdiferensiasi tadi? Kalau ini Pak, misalnya saya itu kan memberikan apresiasi kepada anak berupa pujian atau reward-reward kecil gitu, supaya anak itu lebih memperhatikan saya dan lebih tertarik gitu bagaimana ya Pak?
Oh, itu juga bagus, Bu. Jadi anak, apalagi anak SD itu mungkin akan tertarik, oh dia anteng dapat pujian, jadi saya juga ingin mendapatkan pujian gitu. Itu juga bisa dicoba untuk diterapkan, Bu. Saya setuju juga itu. Baik, insya Allah besok akan saya coba terapkan di kelas saya, Pak. Oh iya. Nah, kira-kira apa saja yang diperlukan dalam menerapkan rancangan itu tadi, Bu? Mungkin ini yang diperlukan dalam waktu dekat itu saya akan mengidentifikasi kebutuhan dan gaya belajar siswa saya itu bagaimana, juga mencari informasi tentang metode-metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar anak-anak saya, sehingga nanti anak-anak lebih aktif lagi di kelas. Mungkin juga nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif, Pak. Oh iya. Nah, tambah media pembelajaran yang interaktif itu juga menurut saya juga menarik. Jadi ada banyak sebenarnya ide-ide Ibu yang bisa diterapkan. Iya. Kira-kira kapan akan mulai menerapkan itu? Segera Pak, mungkin setelah saya bertemu dengan Bapak akan segera saya mulai untuk menyiapkan semuanya. Baik, itu langkah yang bagus karena ini permasalahan harus segera diselesaikan, Ibu. Kira-kira Iya. dimulai dari kebutuhan anak, kemudian memilih metode yang sesuai. Kira-kira siapa saja yang akan berperan dalam melakukan solusi dan permasalahan Ibu ini? Apa saja yang berperan? Siapa saja kira-kira? Oke. Yang berperan yang pertama itu jelas nanti saya komunikasi dengan kepala sekolah saya, kemudian saya juga mungkin nanti akan kolaborasi dengan teman-teman itu buat sharing info, juga nanti tetap saya juga akan mengkomunikasikan dengan orang tua siswa. Ya, itu juga baik menurut saya karena ada kolaborasi antara kepala sekolah, mungkin pendapat dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan bisa juga berkomunikasi dengan orang tua itu juga baik, biar orang tua juga mengetahui perkembangan anaknya dan bisa bekerja sama untuk anaknya. Itu sudah sangat bagus, Bu Ari. Iya. Dari mereka itu. Nah, jadi kita sudah menemukan beberapa solusi, Bu. Dimulai dari apa yang pertama tadi yang akan Ibu lakukan? Tadi. Yang pertama nanti saya akan mengidentifikasi gaya belajar serta kebutuhan belajar siswa bagaimana, terus menyesuaikan metode belajar tersebut dengan gaya belajar siswa dan juga menyiapkan media pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi yang pertama yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi, nih. Ya. Iya. Nah, baik. Jadi kita sudah menemukan 3 solusi kurang lebih dan berkolaborasi tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang dalam kita berdiskusi ini? Ya, perasaan saya tentu senang Pak, lega karena sudah menemukan ini solusi dari permasalahan yang beberapa hari ini saya rasakan, yaitu saya menemukan solusi berupa pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, baik. Syukurlah kalau bisa diskusi kita hari ini bermanfaat, itu saya juga bersyukur karena bisa membantu Bu Ari. Kira-kira kapan kita bisa diskusi lagi untuk saya ingin mendengarkan hasil dari yang Ibu terapkan? Mungkin 2 minggu lagi ya Pak ya, kita bisa ngobrol lagi tentang permasalahan ini. Oh, 2 minggu nih. Baik, saya tunggu 2 minggu lagi. Semoga hasilnya baik dan apa yang kita rencanakan juga berjalan dengan lancar. Begitu nggih, Bu? Iya, Pak. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Tetap semangat dan semoga berhasil nggih, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Agung. Sama-sama, Bu.